Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Emilia Sani dengan NIM 190111021 dari jurusan S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menyampaikan cara atau strategi perusahaan untuk mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang pada masa pandemi COVID-19 agar perusahaan Anda tetap bisa bertahan. Yang pertama, periksa keuangan perusahaan Anda. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Selama wabah belum berujung, niscaya kondisi perekonomian di Indonesia atau perusahaan kita belum kembali normal. Hal itu jelas mempengaruhi kelangsungan perusahaan Anda. Lakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan. Salah satu hal penting Anda periksa adalah kondisi likuiditas alias cash on hand. Likuiditas ibarat darah dalam tubuh. Dalam keuangan rumah tangga biasa juga disebut sebagai dana darurat alias emergency fund. Bila kondisi likuiditas tidak aman, masa depan perusahaan juga terancam. Coba hitung berapa besar tingkat likuiditas usaha. Sampai berapa lama Anda mampu menghidupi perusahaan dalam situasi sekarang ini atau tanpa pemasukan. Idealnya, Anda masih memiliki cash on hand operasional selama 12 bulan ke depan. Bila kurang dari itu, Anda perlu memikirkan pengamanan likuiditas agar bisa mempertahankan perusahaan Anda di krisis corona seperti ini. Yang kedua, berhematlah. Wabah COVID-19 ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi Anda menempuh langkah-langkah extraordinary supaya nafas perusahaan Anda bertahan lebih lama. Langkah-langkah yang wajib Anda tempuh adalah menekan pengeluaran berbagai cara supaya likuiditas lebih kuat. Misalnya menekan biaya operasional dari pos-pos seperti tagihan listrik, air, dan tagihan dan internet. Cara mudah Anda di bidang food and beverage. Kebijakan work from home membuat pembelian di tempat turun drastis. Anda bisa menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan layanan delivery order yang tidak membutuhkan kehadiran karyawan yang terlalu banyak karena tidak melayani pembelian sit-in. Anda juga tidak perlu menyalakan semua lampu dan mesin pendingin udara di kedai sepanjang waktu operasional. Hemat juga biaya pemasaran dengan mengoptimalkan media sosial secara organik. Tunda dulu pengeluaran untuk belanja modal yang menguras dana besar. Bila memungkinkan, lakukan negosiasi dengan supplier terkait pembayaran yang mungkin bisa diperpanjang. Pertimbangkan juga negosiasi dengan perbankan bila pembayaran cicilan sudah terasa memberatkan kita. Yang ketiga, beri pengertian pada karyawan. Wabah COVID-19 adalah masa penuh keprihatinan. Bila tidak berhati-hati, perusahaan bisa gulung tikar sekejap akibat tak kuat terterjang tsunami COVID-19 yang dahsyat ini. Cara mempertahankan usaha di tengah krisis corona berikutnya adalah ajak bicara karyawan-karyawan Anda untuk turut bahu-membahu, saling memperkuat diri di masa berat ini. Sampaikan kepada karyawan tentang fokus Anda saat ini adalah mempertahankan kelangsungan usaha supaya jangan sampai bangkrut yang bisa memicu pemutusan hubungan kerja. Supaya itu dapat dicapai, karyawan harus rela tidak mendapatkan kenaikan gaji ataupun pemberian bonus seperti biasanya, paling tidak hingga kondisi kembali normal. Yang keempat, turunkan harga penjualan dengan cara paling murah. Wabah COVID-19 mengharuskan banyak orang menghindari kerumunan untuk mengerem penyebaran virus corona. Terapkan strategi yang tepat agar penjualan tetap mencapai target dengan biaya termurah. Misalnya, perusahaan Anda adalah sektor food and beverage yang tadinya mengandalkan kunjungan customer secara langsung. Dalam situasi sekarang, hal itu sulit terjadi. Geser strategi untuk mengoptimalkan layanan delivery order.
drive-thru mengecerkan promo berlangganan, misalnya tawarkan harga lebih ekonomis bagi customer yang memilih pembelian berlangganan selama seminggu, atau berikan voucher bila ada pembelian hingga nilai tertentu, di mana voucher itu hanya berlaku bila ada pembelian lagi di depan senilai tertentu. Yang kelima, kampanyekan nilai lebih layanan. Kampanyekan pada target pasar Anda nilai yang bisa memberikan selama situasi krisis ini. Misalnya, Anda bergerak dalam jasa internet. Kebutuhan masyarakat atas internet meningkat tajam selama imbauan di rumah aja. Supaya tetap unggul di tengah persaingan, galakkan penawaran promo yang menarik seperti kuota khusus bagi pelajar yang belajar di rumah dan sebagainya. Bila bisnis Anda segmen makanan atau minuman, pastikan Anda mengkampanyekan komitmen bisnis mendukung sanitasi. Misalnya, para pramusaji selalu menggunakan masker dan sarung tangan untuk memastikan minuman yang dibuat steril, menyediakan hand sanitizer bagi jasa delivery yang mengambil barang pesanan dan sebagainya. Baik, yang terakhir yaitu yang strategi yang keenam, optimalkan teknologi pendukung. Banyak teknologi yang bisa Anda manfaatkan agar kegiatan usaha bisa berjalan senormal biasanya. Misalnya, untuk meeting dengan tim sehari-hari, memanfaatkan aplikasi Zoom. Begitu juga bila berkomunikasi dengan klien. Anda bisa mengajak pemakaian video conference call, optimalkan working desk seperti Slack atau Trello agar kerja tim tetap terpantau kapan saja. Dengan dukungan teknologi yang tepat, aktivitas dan kerja bisnis atau perusahaan Anda dapat diupayakan senormal mungkin. Sekian strategi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bisa membantu mempertahankan bisnis atau perusahaan di tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.